Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Satu Atal Karangjangu, yang kami hormati pula adalah nikmat yang luar biasa. Dalam situasi yang dingin, kita masih bisa berkumpul di sini untuk menyelesaikan tugas kami selaku pengajar praktek di Kabupaten Purbalingga yang mendapat tugas dari GP Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan pendampingan di pendampingan individu yang kedua. Untuk hari ini Bapak Ibu sekalian, kita mengikuti sesi tentang visi guru penggerak. Dari sini tujuan dari diskusi ini adalah memaparkan tentang visi guru penggerak itu sendiri, kemudian mengidentifikasi kalimat rumpang yang nanti disediakan oleh Ibu Rina selaku calon guru penggerak. Kemudian setelah mengidentifikasi, mendiskusikan diskusi bersama tentang visi yang telah atau cita-cita atau harapan Bu Rina selaku guru penggerak. Di diskusi kali ini Bu Rina selaku calon guru penggerak ini tidak hanya sekedar di perjalanannya, ini memang proses belajar Bu Rina selama 6 bulan. Kemarin sudah mempelajari modul 1.1. Kepala SMP Negeri 3 Satu Atal Karangjangu, Bapak Budiman. Kemudian yang kami hormati pengajar praktek Ibu Supriyati, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru dari SMP Negeri 3 Satu Atal Karangjangu. Di luar hadirat Allah SWT atas rahmat dan baiknya sehingga kita bisa bertemu, kemudian berkumpul dalam kegiatan diskusi terkait visi dan prakarsa perubahan. Jadi nanti ada beberapa diskusi yang akan kita lakukan terkait ini. Kegiatan pada hari ini. Untuk kegiatan hari ini yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan ini berkaitan dengan salah satu materi dalam modul 1.3 dalam pelatihan guru penggerak. Jadi diharapkan nantinya seorang guru penggerak mampu membuat visi, yang nantinya bisa dijadikan atau bisa kita buat sebagai visi sekolah. Tidak terasa ternyata program pelatihan ini sudah 9 pekan dan banyak hal yang sudah saya pelajari, sudah saya dapatkan. Banyak hal yang saya dapatkan dari pelatihan ini yang semoga nantinya bisa bermanfaat bagi kita semua demi kemajuan sekolah kita, demi kemajuan SMP Negeri 3 Satu Atal Karangjangu menuju sekolah yang lebih baik lagi. Langsung saja untuk diskusi hari ini. Diskusi hari ini yaitu terkait visi sekolah. Tujuannya yaitu mendiskusikan visi sekolah, kemudian yang kedua mendiskusikan gagasan prakarsa perubahan. Sebelum kita berdiskusi, saya tayangkan di sedikit tayangan tentang visi SMP Negeri 3 Satu Atal Karangjangu, yaitu mewujudkan sekolah yang unggul dalam akhlak mulia, tangguh belajar, kemudian peduli lingkungan. Ini untuk visi SMP Negeri 3 Satu Atal Karangjangu. Kemudian untuk pengantar, sebelum kita masuk ke diskusi, saya akan membacakan satu buah puisi Tidak bagus saya suaranya jadi semampu saya ingin membacakan satu buah puisi. Nanti dari puisi ini harapannya nanti kita bisa belajar, kita bisa mengerti dari puisi yang disampaikan oleh atau yang dibuat oleh Insinyur Soekarno, yaitu judulnya Aku Melihat Indonesia. Membanting di pantai Riau itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, itu merupakan cita-cita yang ingin kita raih. Jadi yang ingin kita raih bersama-sama. Jadi nanti visi sekolah berarti cita-cita kita bersama di sekolah. Jadi hanya cita-cita satu orang saja, tapi cita-cita bersama-sama. Kita semuanya yang ada di sekolah. Ini Bapak Ibu. Jadi
biasanya menggali masalahnya. Setelah kita tahu masalahnya, kemudian kita cari solusinya. Nah, itu biasanya yang atau yang umumnya kita lakukan. Dalam program guru penggerak ini kita dikenalkan dengan satu prakarsa perubahan yang baru, yang berbeda. Jadi ada yang namanya jadi inquiry apresiatif atau biasa disebut dengan IDA. Dalam inquiry apresiatif itu berbeda dengan prakarsa perubahan yang sudah ada. Jadi kita tidak mencari masalah, kita cari kelebihannya atau asetnya yang kita punya apa sih? Kita punya apa sih di SMP Negeri 3 Satakarang Biru? Kita punya apa? Nggak mungkin, pasti ada. Walaupun itu hanya hal sederhana, tapi pasti ada hal yang positif, asetnya di situ. Jadi inilah yang namanya inquiry apresiatif. Jadi dalam inquiry apresiatif kita cari aset-asetnya atau nilai positifnya. Membuat antusias. Ini cita-cita yang pertama dari Pak Dias. Yang kedua, kita memimpikan murid yang mau menampilkan bakat dan minatnya serta memiliki karakter yang mulia. Ini dari Pak Awan, cita-cita dari Pak Awan. Jadi murid selain dia ceria, betul jutem ya, dia bisa menampilkan bakat dan minatnya. Nah, bakat dan minat murid itu biasanya terpendam ya, jero banget mendeme ya. Jadi bagaimana cara kita menggali itu yang akan kita cari bersama-sama. Nggak harus selesai sekarang. Nanti bisa digali bersama-sama. Kalau galinya cuma satu orang biasanya itu akan sulit. Tapi seandainya kita menggalinya bersama-sama, kita berkolaborasi, kita bekerja sama, insya Allah penggalian bakat yang dalam itu akan terasa mudah. Itu yang kedua, cita-cita yang kedua. Sekolah ini paham bahwa untuk memajukan proses belajar, kita perlu belajar sepanjang hayat ya, belajar sepanjang hayat dan berkolaborasi dengan teman sejawat. Jadi kita harus belajar dan terus belajar supaya tidak tertinggal. Anak-anak sudah sampai semua dari cita-cita kita bersama, ternyata ada banyak. Jadi ternyata ada benang merah yang sama. Dari 6 pertanyaan ada 6 pemikiran, ada 7 pemikiran, ternyata ada benang merah yang sama untuk membentuk satu visi. Mungkin nanti searah apa tidak, sejalan tidak dengan visi yang sudah kita miliki. Jadi kita kembali lagi ke jalan yang benar. Ini sekilas untuk reflektif, kemudian untuk kalimat penumpang tadi sudah, kemudian untuk diskusi terkait visi sekolah. Kita kembali lagi ke visi sekolah kita nih Bapak Ibu, visi sekolah SMP Negeri 31 Satakarang Biru. Mewujudkan sekolah yang unggul dalam akhlak mulia, tangguh belajar, kemudian peduli lingkungan. Kita kaitkan dengan cita-cita yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru semua. Apakah visi tersebut sudah sesuai dengan cita-cita dari Bapak Ibu guru semua ini? Langsung kita diskusi bersama sampai ke sharing ini. Apakah ada satu benang merah tadi yang sama? Ada ini nih Bapak Ibu akhlak mulia. Ini sudah sesuai, sudah sejalur, kita sudah di satu jalan yang sama. Nanti saya sampaikan misi saya sebagai seorang guru penggerak juga hampir sama seperti itu. Jadi kita sudah satu jalur, tadi kita sudah berpusat, berarti setidaknya satu. Yang pertama kita ingin murid atau sekolah nih, murid yang peserta didik. Iya, peserta didik yang berakhlak mulia. Ini satu benang ini. Setelah itu kita kaji bersama dari visi SMP Negeri 1 Satakarang Biru. Satu tadi akhlak mulianya sama. Kita sesuai dengan cita-cita yang kita inginkan tadi yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu. Kemudian untuk tangguh belajar dan peduli lingkungan. Apakah nanti ada yang dirubah atau tidak? Monggo pendapat nanti saya tidak ngomong sendiri. Dari visi tersebut jadi satu benang merah sama gitu. Kita inginnya sekolah inginnya membentuk murid atau murid anak yang berakhlak mulia. Jadi khususnya nanti ke karakter akhlak mulia ini kan macam-macam, berarti dari sisi bisa ke rohaninya, agamaannya, akhlak mulianya itu. Kemudian untuk
Yang tangguh belajar, tangguh belajar. Ya. Jadi Maksudnya dia konsisten. gimana maksudnya? Tangguh belajar maksudnya ya anaknya nggak mudah menyerah gitu. Tidak mudah. Mudah menyerah. Mudah. Kalau bahasanya Bu Aunya tadi ya konsisten. Semangat. Bahasa lain aja. Dalam pembuatan visi sekolah itu yang pertama memang tadi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara berpusat pada murid, kemudian yang kedua juga harus disesuaikan dengan profil belajar Pancasila. Jadi visi yang kita buat bersama ini tadi akhlak mulia itu kan secara tidak langsung beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi sudah sesuai dengan profil belajar Pancasila itu yang pertama. Kemudian visi itu tidak digunakan atau tidak seperti kitab suci nggih Bapak nggih. Jadi bisa direvisi sewaktu-waktu dan Bisa sudah tinjau kembali. ditinjau kembali disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah tersebut. Jadi tidak harus 1 tahun baru dirubah atau 2 tahun baru dirubah. Tidak. Jadi sudah direvisi, sudah disesuaikan dengan perkembangan masanya yang ada di sekolah. Untuk visi SMP. Mungkin ada yang pendapat mewujudkan sekolah yang unggul dalam akhlak mulia, tanggung belajar, kalau misalnya sedikit ada pergeseran, tidak berubah tapi ada pergeseran. Mewujudkan sekolah yang unggul, tangguh dalam belajar, peduli lingkungan dan berakhlak mulia. Walaupun berakhlak mulia di akhir, tapi pada dasarnya ya diutamakan. Mewujudkan sekolah yang unggul, tangguh dalam belajar, peduli lingkungan dan berakhlak mulia. Nah, sekarang bervisi nih Wahai. Orang kesan mana kalau SPL-nya harus sudah berarti ya nanti tambahin Dan berakhlak mulia. Monggo itu sih dari yang lain monggo. Ya, ini kan sudah mencakup tadi profil belajar Pancasila. Iya. Mewujudkan sekolah yang subjeknya sekolah yang unggul apa kita kan muridnya gitu. Orientasi sekolah redaksi sekolah nopo murid nopo Kalau sekolah itu secara umum itu. Jadi nanti kalau ada visi itulah artinya apa? Tujuan secara umum. Kemudian misinya lah yang peserta didik. Iya, ya termasuk peserta didik. Didikutkan mewujudkan sekolah yang unggul dalam. Kalau dalam Pancasila itu ada sila, ada butir. Dan butir-butir Pancasila. Dimensi profil Pancasila juga. Profilnya ada 6, kemudian kan dimensi-dimensinya kan yang banyak Mewujudkan itu ya. Kalau di Pancasila itu butir-butir, di kemerdekaan dimensi. Monggo itu. Kita diskusi bersama Bapak Ibu, jadi kita bersama-sama nggak harus dirubah nih Bapak Ibu, yang setidaknya satu saya menyampaikan tentang cara pembuatan visi misi sekolah itu sudah berpihak pada murid, kemudian disesuaikan dengan aset. Nah, secara nusiunya kita itu berada di sekolah yang di atas gunung di pinggiran. Jadi kalau kita fokusnya hanya ke akademik, kan angel agak beda. Jadi kita fokusnya kalau menurut saya itu lebih ke arah karakternya tadi saya sebut juga akhlak mulianya. Jadi kita berfokusnya ke seperti itu. Jadi kita punya aset karakter murid yang baik kayak gitu. Itu dari aset.
Itu dari saya. Monggo. Kalau menurut saya sih, kalau akhlak mulia kan sudah misalnya pendapat yang tadi sudah termuat di situ lah, Iya. sudah termuat di situ. Yang paling menurut saya yang peduli lingkungan kayaknya perlu direvisi, karena kalau kita melihat profil pada Pancasila kan akhlak kan juga ada akhlak kepada alam gitu. Nggih. Jadi itu kayak muncul 2 kali. Berakhlak mulia maksudnya akhlak kepada semuanya termasuk alam gitu. Sehingga di redaksi itu mungkin menurut saya peduli lingkungan diganti dengan sesuatu yang tadi menurut Bapak Ibu guru yang di Jambot itu kira-kira memunculkan apa ya yang kira-kira bisa mengganti peduli lingkungan, karena itu sudah masuk ke akhlak mungkin ya. Menurut saya gitu. Kalau pandu dalam belajar kan kayaknya sudah mewakili yang misalnya tadi yang konsisten, semangat dan sebagainya, itu sudah ya redaksinya sih tanggung dan belajar. Kalau mau diganti ya tidak masalah. Kalau alat mereka memang sudah mencakup semua. Mungkin yang peduli lingkungan dikasih tanda merah dulu mungkin. Peduli lingkungannya. Nanti coba dilihat lagi Jambotnya, kira-kira apa ya yang mungkin masih terlewat dan belum masuk di situ gitu. Apa? Menurut saya sih. Jambot itu. Kalau ada diskusi Oke. Ini untuk visi saya sendiri disampaikan Ibu. Iya. Ya, untuk kemarin saya membuat visi sebagai seorang guru penggerak dalam sesuai dengan tugas modul 1.3. Saya kemarin diminta untuk membuat visi sebagai seorang guru penggerak. Untuk visi yang saya buat itu ini, mewujudkan generasi unggul berakhlak mulia, sama nih berakhlak mulia, kemudian generasi unggul tadi sama, dan yang ketiga itu berwawasan global. Jadi berwawasan global di sini maksudnya mereka berpandangan tidak hanya di sini, jadi lebih luas lagi. Itu untuk yang berwawasan global ini. Iya, ini visi saya kemarin sebagai salah satu tugas dalam program pelatihan guru penggerak ini. Untuk gagasan perubahan, gagasan prakarsa perubahannya itu kemarin dari visi yang sudah saya buat, kemudian diminta untuk membuat satu gagasan atau satu fokus. Di bagian mananya saya kemarin memilih untuk akhlak mulianya. Jadi saya untuk gagasan prakarsa perubahannya menumbuhkan akhlak mulia murid melalui pembiasaan harian di sekolah. Jadi memunculkan karakter-karakter muridnya. Ini untuk visi saya sebagai guru penggerak. Jadi ada ini kan sama nih, Bapak Ibu bergerak unggul, kemudian berakhlak mulianya sama, kemudian saya ada tambahan berwawasan global. Nah, kemarin itu untuk visi saya. Kita tinggal diskusi yang visi sekolahnya. Ada satu kata berwawasan global. Nanti kita diskusi bersama. Itu aja sampai sini saja. Mewujudkan generasi unggul, berakhlak mulia dan berwawasan global. Itu untuk visi saya. Kemudian untuk visi sekolah kita itu mewujudkan sekolah yang unggul, kemudian akhlak mulia, dan belajar peduli lingkungan. Hampir sama, sejalan atau sama dengan visi sekolah. Peduli lingkungannya sudah masuk ke dalam akhlak mulia ya. Sebenarnya sudah masuk. Tinggal yang peduli lingkungannya diganti kata yang lain. Memunculkan sesuatu yang mungkin tadi belum terakomodasi di Jambot-Jambot tadi. Kita lihat sama. Di Jambotnya itu untuk membuat dari yang pertama ya, dari yang pertama. Dari pertama. Ya, dari yang pertama tadi. Benang merah yang lain. Ya, kita mementingkan murid yang ceria, antusias dalam belajar meski tidak langsung bisa menguasai kompetensi, namun menunjukkan kesungguhan berusaha. Kemudian yang kedua, murid yang mampu menampilkan bakat dan minatnya serta memiliki karakter yang mulia. Sama tadi benangnya ada karakter mulianya. Murid yang konsisten, semangatnya tadi berarti ke arah tangguh belajarnya, Bapak Ibu, tangguh belajarnya. Kemudian membawa dampak positif untuk dirinya dan lingkungannya. Kemudian murid yang moral, berakhlak yang baik, semangat dalam belajar, walaupun harus berproses dalam menggali bakat, namun ada usaha. Kemudian jawaban yang berikutnya, murid yang rajin menjadi generasi yang mampu bersaing dan memiliki moral yang baik. Kalau moral berarti lebih ke arah akhlaknya juga gitu. Jadi sama satu benar merah tadi. Persaingan.
Nama jenengan. Saya itu masalah beban ya. Iya ya saing berarti kan iya berarti daya saing ya kita. Daya saing. Kita satu kan. Terus malah. Iya, dipakai batin. Kita percaya bahwa murid adalah manusia yang sedang tumbuh, segala kapasitas dirinya, otak dan hatinya, serta berinteraksi dengan semua hal di lingkungan belajarnya. Kemudian memiliki bakat dan minat unik yang apabila dikembangkan yang optimal dapat menjadi bekal di masa depan. Manusia yang berhak mendapat bimbingan pendidikan agar berkembang sesuai fitrahnya. Kemudian ada manusia yang sedang berkembang sehingga perlu pendidikan agar menjadi manusia yang beradab dan bisa hidup di zamannya. Iya. Kodrat zaman di zamannya berarti itu. Zamannya. Di anak-anak yang sedang membutuhkan bimbingan yang dari khusus berinteraksi dengan semua hal di lingkungan belajarnya, berarti lingkungan belajar saat ini berarti yang ada di waktu itu di zamannya juga itu. Kemudian bakal di masa depan berarti kan sama nih agak satu garis lurus kalau buat ini saya salah memikirkan di zamannya. Kemudian bekal di masa depan dengan optimal dapat menjadi bekal berarti untuk masa depan juga. Iya, di zamannya benar. Ini berkembang sesuai fitrahnya, berarti sesuai urutannya juga, sesuai anak-anak yuk anak-anak, kemudian nanti untuk masa depan juga nanti sesuai memang fitrahnya, berarti sesuai dengan perkembangan si anak. Ini satu lagi sesuai dengan zaman. Kalimatnya nanti bisa diganti. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, mengutamakan keteladanan dalam mengajarkan sikap dan lingkungan belajar yang kondusif untuk menguasai kemampuan tertentu, pembentukan karakter dan pengembangan bakat dan minat anak. Kemudian keteladanan dalam mengajarkan sifat dan perilaku, ini tadi ke arah akhlak sama, kemudian kebersamaan dan kerjasama, ini juga akhlak. Tadi keteladanan, karakter, ini sama, ini benang merahnya ke akhlaknya. Kemudian pertanyaan yang keempat itu, murid di sekolah kita sadar betul bukan objek, tadi berpihak pada murid yang akhlak mulianya juga, tangguh belajarnya, insan yang memiliki kecakapan hidup dan berakhlak. Ini menggali potensi yang ada, kemudian mereka memiliki banyak harapan. Harapan berarti tentang masa depan juga. Jadi hampir sama ini. Terus menghargai perbedaan, dapat menerima kekurangan teman, saling tolong menolong. Ini untuk yang pertanyaan keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi ada pengembangan bakat, kemudian ada tolong menolong, kemudian yang kelima yakin untuk memajukan proses pembelajaran yang berorientasi ke anak. Ini sama tadi. Kemudian bakat minat, ya, kolaboratif. Kemudian ini ada kemampuan berpikir, kenalan sama bakat minatnya. Dan yang ketiga, saling menghargai dan kerjasama demi perjalanan aktivitas. Nah, kita fokusnya kepada murid yang seperti apa, ini kurang satu kata nih. Nah, tadi yang peduli lingkungan. Kalau memang mau dirubah, misal tidak benar-benar. Saya dan guru lain ini sekolah untuk memajukan proses belajar kita perlu belajar sepanjang hayat dan berkolaborasi. Kemudian ini ada tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ini untuk fokus ke gurunya. Jadi tadi yang agak mendekati itu, kalau saya tadi yang ini masa depan, kemudian berkembang sesuai fitrahnya, kemudian bisa hidup di zaman yang beradab dan bisa hidup di zaman. Kalau saya menariknya dari situ, Adaptif ya. Iya, adaptif ya. Gitu. Dari ini lebih ke ini tadi yang agak sama gitu, kita bahwa murid adalah yang masa depan, kemudian zamannya, kemudian berkembang sesuai fitrahnya. Monggo Pak Misku, Pak mungkin Werna dan pilihan nomor Bapak.
peduli lingkungannya. Sekaligus kita meninjau visi yang Peduli diganti inovatif atau toleran. toleran ya, toleransi itu lebih ke masuk ke akhlak. Akhlak. Ke Akhlak pada orang lain. Iya, benar. Berarti kan dimensi dalam profil belajar Pancasila yang pertama. Ya, ini valid. Karakter ya, Akhlak ya, masuk ke akhlak yang pertama. Kalau pengen mewadahi pendapat yang tadi yang misalnya berkembang dari Berkembang zaman, dari zaman. ya mungkin Ada kata yang pas itu adaptif, menyesuaikan zaman. zamannya, adaptif. Adaptif. Iya. Jadi Bisa mampu beradaptasi nih Pak. Iya. Bisa. Di zamannya terus ya. Ya sesuai. Nanti Sesuai masa kodrat. depannya juga kodrat anak kita anak ya. Mungkin lebih maknanya lebih luas dan merangkum Nah, yang- yang tadi. Kayak ini. budaya saing hidup di zaman ini. Daya Berarti saing ada bisa. sih. Daya saing bisa. Daya saing apa? Iya saya. Cuman Makanya kalau kerja ya dunia ini pikiran saya sih ya. Ini lebih arahnya ke kerja. SMK ini. Iya, SMK budaya saing ya lebih Dekat ya? arahnya. Iya, yang bakal. Nah, kita terlalu jauh itu. Iya. Kayaknya belum. Kita langsung bekerja loh. Anak-anak kita langsung bekerja ya. Iya, sudah bekerja sih yang belum lulus aja udah kerja. Berwirausaha. Mereka berwirausaha. adaptif inovatif. Adaptif inovatif. Lebih ke arah adaptifnya itu ya. Kalau inovatif nanti lebih ke sesuatu hal yang dibuat oleh Yang belum ada, anak, terus ya, yang ada. inovasi. Kalau untuk anak mungkin mereka lebih beradaptasi gitu sesuatu gitu. Ya itu. Tapi di situ nanti belum muncul yang tersirat itu peserta didik ini apa ya, bisa menciptakan hasil, kan nggak ada di situ. Coba lihat sih, hanya unggul langsung belajar. Tapi setelah itu nggak ada Untuk membuat sesuatu hal yang seperti karya. untuk membuat Kan masih nikah. sih gitu. Ini dari bakat mereka itu kemudian muncul, Oh, yang kita contoh bakat itu muncul, Oke. kemudian mereka bisa Membuat mempraktekkannya. Adaptif inovatif. adaptif inovatif. Terbentuk satu visi baru. Dan dalam visi mewujudkan sekolah yang unggul, tangguh belajar, adaptif, inovatif, dan berakhlak mulia. Itulah visi. Mungkin apa Bapak Ibu visi yang baru Monggo, itu kan memang visi kita bersama. Jadi. Ini barangkali Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah ternyata ada satu pencapaian luar biasa ini. Yang awalnya saya niatnya dia mengenalkan bagaimana sih cara pembuatan visi menurut apa yang saya pelajari dalam program pendidikan ini. Ternyata kita bisa mereview bersama, kita meninjau, kemudian pencapaiannya, stimulannya terakhir kita membuat atau kita merevisi visi yang sudah ada di SMP Negeri 31 Karangjamu ini. Jadi mewujudkan sekolah yang unggul, tangguh belajar, adaptif, inovatif, dan berakhlak mulia. Semoga dengan visi yang sudah kita sepakati bersama, yang tadi diawali dengan apa yang menjadi cita-cita kita bersama, apa yang menjadi keinginan bersama, semoga dengan visi yang baru ini atau yang lebih ya, kita bisa membuat sesuatu atau kita bisa mengarahkan anak menemukan apa yang menjadi bakat serta minat mereka. Dan kita bisa membersamai mereka, kita bisa mengajak mereka untuk belajar dan terus belajar lagi. Setidaknya kita bisa menuntun mereka. Kita tidak menuntut apa atau kita tidak menuntut sesuai keinginan kita, tapi kita menuntun mereka untuk menemukan apa yang menjadi bakat dan apa yang menjadi cita-cita mereka. Terima kasih, matur nuwun Bapak Ibu. Dan bantuannya dan semangatnya ya, sudah mengikuti kegiatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf saya dalam memandu
diskusi ini mungkin ada kata yang kurang berkenan atau yang menyinggung, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tidak mencoba kan. Saya mendapat banyak masukan dari Bu Pri tadi terkait tadi komunitas praktisi, kemudian komunitas praktisi yang harapannya nanti bisa kita mulai atau bisa saja mulai di sekolah ini yang sebenarnya secara tidak sadar ternyata sudah mengawali gitu, sudah merintis tapi belum terdokumentasikan. Jadi nanti saya semakin tahu tentang komunitas praktisi. Kemudian berikutnya tadi sewaktu diskusi, alhamdulillah tadi teman-teman gitu, Bapak Ibu guru, kemudian Ibu banyak memberikan motivasi, banyak memberikan saran. Tadi kita saling bekerja sama, saling berkolaborasi untuk sebenarnya awalnya tidak untuk tujuan merubah visi, tapi ternyata tadi hasil akhirnya sampai kita mereview visi sekolah, kemudian kita membuat satu buah perubahan. Jadi kita merevisi visi yang sudah ada di SMP ini. Hal yang menyenangkan. Satu lagi Bu, hal apa yang sudah baik tadi ya secara kolaborasi, tetapi mungkin ada yang perlu untuk pendampingan ke depannya. Tapi sudah bagus pendampingan itu hal yang baik ya, apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki. Yang hal yang perlu diperbaiki tadi yang komunitas praktisi Bu. Saya tadi maksudnya secara memang kita biasa ngobrol gitu, jadi ngobrol dengan teman-teman terkait permasalahan yang ada di kelas nih, permasalahan di murid, tapi belum terjadwal atau belum terdokumentasi secara jelas. Itu yang menurut saya itu butuh pendampingan berikutnya. Jadi masih secara informal belum formal. Itu tadi yang komunitas praktisi. Bagus Bu Rina. Kita sudah sampai di modul 1.4, tetap semangat di pembelajaran dari penjenengan luar biasa. Paling masukan bukan masukan sih, hanya ini penjenengan tetap untuk diterapkan ke siswa apa yang sudah penjenengan dapat. Kemudian saya mengingatkan untuk yang tadi Bu, untuk lembar yang harus diisi, kuesioner yang harus diisi. Kuesioner yang harus diisi nanti 1 minggu sebelum PI 3 harus sudah diunggah. Nah ini juga disebarkan dulu untuk belum saya fotokopi, baru saya catat. Ini yang guru penggerak. Ini yang untuk gerakan sejawat, berarti untuk Bapak Ibu guru, Ibu. Ini untuk yang murid. Ini kemudian untuk yang kepala sekolah. Murid 5 ini. Nanti kita tetap mengenal murid berdasarkan hasil. Kan ada kolektifnya. Jadi yang ada cuma ya akeh itu. Kemarin saya tidak apa-apa sudah bagus. Nanti kami juga akan menuliskan di jurnal komunikasi kami dengan BPGP di sistem LMS, karena kita harus menginput semua kegiatan yang ada. Itu saja Bu Rina pertemuan hari ini. Alhamdulillah semoga bermanfaat, khususnya Bu Rina dan SMP 3 Karangturi. Mudah-mudahan bisa terrealisasi apa yang kita cita-citakan bisa tercapai sesuai dengan harapan. Itu saja Bu Rina, kelihatannya sudah sesuai. Kami mohon diri, tidak masalah rasa dipikir. Ternyata di sini semua kita tidak usah berpikir ke situ. Sudah memberikan yang terbaik, sudah menerima kami dengan baik. Itu sudah bisa teman-teman apresiasi. Kedepannya semangat berkolaborasinya bagus sekali. Saya kurang foto ya Mbak ya, foto. Foto Bapak.